Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selamat siang dosen penguji, selamat siang guru penguji. Pada hari ini, Senin 30 November 2020, saya atas nama Bernadetta Naik akan melaksanakan ujian kinerja atau yang disingkat dengan UKIN dengan bidang studi Bahasa Indonesia pada SMA Negeri 2 Pocoranaka dengan nomor peserta 20150277791 asal perguruan tinggi Universitas Swadaya Gunung Jati. Terima kasih. Saksikan video pembelajaran saya berikutnya. Kepada Ibu Guru, hormat gerak, tegak gerak. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Terima kasih. Sebelum memulai pelajaran kita pada siang hari ini, terdahulunya diawali dengan doa. Salah seorang siswa memimpin kita dalam doa. Ya, doa yang barusan kita tadi bawakan sebagai penguatan kita dalam pelajaran hari ini. Sebelum masuk pada materi, terdahulunya Ibu absen dulu. Susiana Minda, Maria Alidia, Maria Deenda, Emilia Hatu. Semuanya hadir? Masih tetap semangat di siang hari ini? Masih semangat? Ya, terima kasih. Materi kita pada siang hari ini tentang teks editorial. Masih ada keterkaitan dengan materi minggu kemarin? Sebelum Ibu menanyakan berkaitan dengan minggu kemarin, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Tujuan pembelajaran kita seperti yang disaksikan di layar. Setelah mengikuti pembelajaran dengan model discovery learning, maka peserta didik selanjutnya melakukan kegiatan diskusi dan pembelajaran kelompok dalam pembelajaran menjual sembari menjaga nirwana dengan materi pokok kaidah kebahasaan teks editorial. Peserta didik di sini harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, dan memberikan tanggapan serta dapat mengevaluasi kelebihan dan kekurangan dalam kaidah
editorial. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sedangkan materi pokok yang akan dijelaskan pada siang hari ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Masih ingat dengan materi minggu kemarin? Masih ingat dengan materi minggu kemarin? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yang pertama, teks editorial. Yang kedua, fakta dan opini. Yang ketiga, ciri-ciri teks dan opini. Yang keempat, struktur dan kata kebahasaan teks editorial. Sudah mulai. Terima kasih untuk kamu yang sudah menjawab berkaitan dengan materi pembelajaran minggu kemarin. Siapa yang bisa menjawab lagi dan memperjelas berkaitan dengan minggu kemarin? Silakan. Ya, enggak. Yang pertama, pengertian teks editorial. Yang kedua, ciri-ciri fakta dan opini. Yang ketiga, fakta dan opini. Yang terakhir, struktur dan kaidah teks kebahasaan teks editorial. Kepada Anda yang sudah menjawabnya dengan baik dan benar, mari kita kasih aplaus kepada Anda. Selanjutnya, materi pembelajaran kita pada siang hari ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan teks editorial. Perhatikan pada layar. Di sana ada 3 gambar. Silakan melihat dan menyaksikan gambar yang ada pada layar. Siapa yang bisa menjawab? Gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Saya, Bu. Ya, silakan Nancy. Gambar pertama berupa tajuk rencana, yang kedua sebuah teks opini, dan yang ketiga seorang jurnalistik yang sedang menginput berita. Ya, terima kasih untuk Nancy yang sudah menjawabnya dengan baik. Mari kita kasih aplaus kepada Nancy. Bahwa ketiga gambar tersebut, yang pertama berkaitan dengan tajuk rencana itu pada nomor 1. Pada gambar 2 itu adalah teks opini. Dan yang ketiga berkaitan dengan gambar seorang jurnalistik atau seorang wartawan lagi menginformasikan sebuah berita. Jelas? Jelas. Ya, inilah berkaitan dengan ketiga gambar. Sekarang kita masuk pada kaidah kebahasaan teks editorial. Kira-kira tujuan kaidah kebahasaan pada teks editorial itu membicarakan tentang apa? Ya, silakan. Tujuan teks editorial adalah menyampaikan pendapat mengenai suatu berita. Ya, bahwa tujuan kaidah kebahasaan teks editorial itu menyampaikan atau menginformasikan pendapat mengenai suatu berita. Terima kasih sudah menjawabnya dengan baik. Kaidah kebahasaan teks editorial memiliki ciri-ciri. Kira-kira ada berapakah ciri-ciri pada kaidah teks editorial? Ya, silakan di belakang. Saya, Bu. Ya, silakan. Ada 4, Bu. Ya, terima kasih. Bahwa keempat berkaitan dengan ciri kaidah kebahasaan teks editorial. Siapa yang bisa menjelaskan keempat ciri tersebut? Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti petunjuk. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung.
atau konjungsi, kausalitas atau disebut sebab akibat. Ya, bahwa dalam ciri kaidah kebahasaan teks editorial meliputi 4. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Di sini pertanyaan ini sudah ada jawaban. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer. Bahwa kata-kata populer itu adalah kata-kata yang lagi viral atau lagi tren. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk. Di sana berkaitan dengan tempat, waktu, dan lain-lain. Dan yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Sebelum menyaksikan atau menonton berkaitan dengan materi pada YouTube, ada pertanyaan berkaitan dengan materi kaidah kebahasaan teks editorial. Silakan. Saya Bu. Ya, silakan Bu Cik. Apakah dalam kaidah kebahasaan teks editorial bahasa asing termasuk dalam bahasa populer? Bahwa bahasa asing itu bukan termasuk kata populer karena bahasa asing diserap ke dalam bahasa Indonesia atau yang disebut dengan kata serapan. Sudah paham? Sudah. Sudah mengerti dengan kaidah kebahasaan teks editorial? Sudah. Terima kasih. Sekarang lanjutkan menyaksikan materi yang ada pada link YouTube. Editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris adalah kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Kalimat retoris berfungsi sebagai introspeksi diri atau sindiran. Selain itu, juga dapat digunakan untuk memberikan saran, dukungan, atau pesan kepada orang lain dengan cara yang halus. Yang kedua, menggunakan adverbia. Adverbia yang sering digunakan dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah adverbia yang menunjukkan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi pada teks editorial digunakan untuk meyakinkan dan mempertegas argumentasi. Konjungsi yang dimaksud antara lain konjungsi temporal. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mula-mula, kemudian berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Konjungsi penguatan, misal, bahkan, juga, selain itu, lagi pula, dan sebagainya. Konjungsi penutup, misalnya, sebab, karena itu, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan cerita. Teks editorial menggunakan cerita material, cerita dari kelas beberapa, dan cerita mental. Cerita material merupakan berbagai menunjukkan peristiwa atau perbuatan fisik. Cerita rasional ialah cerita yang menunjukkan
alasannya karena saat menonton Paralympic YouTube, konsentrasi saya terbagi antara mendengar dan menulis, dan terkadang terlalu cepat. Ya, terima kasih bahwa yang nanti menjawab tadi alasan mengapa tidak terlalu paham melalui itu karena konsentrasinya terbagi mau dengar dan menyimak atau menulis. Mungkin ada alasan yang lain? Ya, silakan. Saya secara pribadi lebih suka pelajaran tatap muka di mana saya mendengar langsung penjelasan dari guru dan langsung menyaksikan sendiri media pembelajaran PowerPoint. Saya lebih gampang memahami. Mungkin ada yang lain selain dalam pertandingan ini?
3 orang mewakili dari kelompok 1 untuk melanjutkan dan membaca hasil diskusinya. Konsentrasi mengikuti. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kepada teman Ucik sebagai pembaca, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Guru dan teman-teman yang sudah memberikan waktunya pada kelompok kami. Sekarang saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Kaidah kebahasaan teks editorial yang kami temukan dalam teks yang berjudul Menjual sembari menjaga nirwana. Yang pertama, menggunakan kalimat retoris. Contohnya, berapa banyak peminat wisata yang tahu. Yang kedua, menggunakan adverbia. Contohnya, sebagian besar. Yang ketiga, banyak menggunakan kata-kata populer seperti politikus, eksploitasi. Yang ketiga, menggunakan verba material. Contoh katanya perusakan alam. Yang keempat, menggunakan konjungsi temporal, yakni surga sekaligus kisah nyata. Yang kelima, menggunakan konjungsi penguatan, yakni bahkan keindahan sejumlah tempat terencana oleh eksploitasi alam. Demikian itu saja tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman-teman untuk bertanya. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa dalam kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan konjungsi temporal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman. Kira-kira pada teks menjual sembari menjaga nirwana, di manakah kalimat yang menggunakan majas atau kalimat bermakna kiasan? Pada sesi ini saya akan tutup berkaitan dengan pertanyaan. Karena kami bertiga lagi mencari jawaban, mungkin ada jawaban dari teman kelompok saya. Pertanyaannya, mengapa dalam kaidah kebahasaan teks editorial menggunakan konjungsi temporal? Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan membantu teman kelompok untuk coba menjawab. Jawabannya, karena dalam kaidah kebahasaan teks editorial selalu menggunakan kata penghubung bilangan pertama, kedua, mula-mula, berikutnya, selanjutnya. Terima kasih untuk jawabannya dan saya merasa puas. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan kedua. Terima kasih untuk jawaban dari teman kelompok saya dan juga terima kasih atas tanggapan dari teman kelompok tadi yang sudah merasa puas atas jawabannya. Soal yang kedua, pada teks menjual sembari menjaga nirwana, di manakah kalimat majas atau kalimat bermakna kiasan? Baik, saya akan mencoba menjawab. Indonesia adalah surga sekaligus kisah nyata. Menjelang senja, matahari menjadi bola merah yang ditelan laut juga. Kira-kira di manakah kata kunci berkaitan dengan kata kiasan yang Anda jawab?
Terima kasih atas jawabannya, saya merasa puas. Baik, terima kasih. Setelah mempresentasikan mengenai kaidah kebahasaan dari teks menjual sembari menjaga nirwana, kami akan membuatkan suatu kesimpulan. Mengenai tanggapan dari teman-teman, dapat disimpulkan bahwa dalam kaidah bahasa teks editorial selalu menggunakan kata penghubung bilangan pertama, kedua, mula-mula, berikutnya, selanjutnya. Juga Indonesia adalah surga sekaligus kisah nyata, menjelang senja matahari menjadi bola merah yang ditelan laut jingga. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan. Ya, mari kita kasih aplaus kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Ya, silakan duduk. Materi diskusi kita mewakili kelompok 1. Untuk kelompok 2 akan presentasikan minggu depan. Persiapkan baik-baik jawaban yang sesuai dengan kaidah pembahasan teks editorial. Sebelum mengakhiri materi kita pada siang hari ini, salah seorang siswa akan memberikan sebuah kesimpulan berkaitan dengan materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Ya, silakan Nancy. Mengenai materi yang diberikan pada siang hari ini, saya akan mencoba memberikan kesimpulan berkaitan dengan kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama, menggunakan kalimat tertulis. Yang kedua, menggunakan kata adverbial. Yang ketiga, menggunakan kalimat verba atau kata kerja. Yang keempat, menggunakan konjungsi. Yang pertama, konjungsi temporal, konjungsi penguatan, serta konjungsi penyebab. Ya, terima kasih kepada Nancy yang sudah membuat kesimpulan secara terperinci. Mari kita kasih aplaus kepada. Proses pembelajaran kita pada siang hari ini sampai di sini dulu, dan sebelum mengakhiri kita